Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, hadirin hadirat jamaah maghrib yang saya muliakan. Alhamdulillah malam hari ini kita tidak terasa berada di malam Sabtu awal bulan kembali. Ada catatan masuk ini, nampaknya saya lihat ini berkaitan dengan pembahasan kita di dua pertemuan sebelumnya. Jadi ini saya sengaja jawab duluan. Bunyinya, saya pernah dengar ada hal-hal yang bisa menghancurkan amal kita. Untuk itu saya usulkan untuk diberikan penjelasannya agar kita bisa tinggalkan. Sangat pas dengan pembahasan kita dua pertemuan yang lalu. Yang lalu kita membawa bukunya Syekh Imamul Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Dalam buku itu dikatakan bahwa keimanan orang Islam itu ada 3 tingkat. Kita mencoba mengingat kembali. Yang pertama adalah imannya orang paling dasar, yaitu masyahada ilillana nayakia yaro atinna. Ada yang tidak ngikut dengan lidahnya, itu dimasukkan dalam kelompok yang pertama paling bawah. Bisa juga kelompok paling bawah adalah masyahada ilillana yaro atinna mapatongengi, tapi tidak ada tambahannya. Asyhadu an la ilaha illallah sa'biwi makadade gaga puas sangadinna pung Allah Ta'ala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah surona pung Allah Ta'ala. Selesai. Tidak ada tambahannya. Ya. Maka ini Imam Ghazali memasukkan dalam kelompok Aqidatul Awam, akidana atau ambenge. Naik ke level yang kedua, Imanul Mukarrabin, macawe pulih pungatala, yang dimana dimaksud bahwa ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tatingka yatinna, inkisab, kasab hatinya, untuk melihat lebih dari itu, aganaita, bahwa sitongenna kulino ye, narekongka kedo, pungalatala pakedoy, narekongka sipa, pungalatala makbere, narekongka kekuatan, yaitu kekutangi oleh pukul Ta'ala. Itu adalah Imamul Mukarrabin, Imanul Mukarrabin, tumacawe oleh pukul Ta'ala. Nah, Imamul Ghazali berharap bahwa kita berada di sini. Karena iman level 3 itu Imanul Muwahhidin. Ya, diistilahkan dalam ilmu tasawuf itu fana. Dega ganaita, sangadinna pung Allah Ta'ala mi bawa. Bahkan dia tidak mampu melihat lagi dirinya. Ini kan sangat sulit dibahasakan karena ini adalah persoalan main dirasa. Ya. Orang yang bagus akidahnya, insya Allah terjaga amalakna. Karena dia mungkin nama solang. Magai nasaba asolangan na amalae diantaranya dalam Al-Quran adalah mapak dua. La in asyrakta, maka dia Allah Ta'ala, ya ko mapak dua ko, la yahbatanna amaluk, pasti marutumanet tu apalam. Itu ada dalam Al-Quran. Tegaya semapak dua. Bertentangan dengan akidah Al-Mukarrabin tadi. Ada dalam hatinya, napasandriatinna seakan-akan angka kekuatan non-roy sandriatinna, okoro sandriatinna tania pung Allah Ta'ala.
Orang yang minum obat, sabak mi, ya rupa burai karena sembuh dari penyakitnya. Tapi orang yang akidahnya benar, dia tidak sandar ke obat, dia sandar ke Pung Allah Ta'ala, nasabak Pung Allah Ta'ala mak beri kekuatan ke obat. Pung Allah Ta'ala mak beri kekuatan daun sambiloto, daun jahe, apalagi kunyit. Memang itu semua punya kekuatan untuk mencaji obat. Sekarang, kunyitkah yang membuat dirinya bisa menjadi obat? Bukan. Pung Allah Ta'ala. Jadi kalau atit tak sandre kunyi sandre ke jahe, kalau sandre ke daun sambiloto, berarti masolang ya kita. Ini mah parutung amalak tak ya. Mapa dua ya. Karena hatinya sandar kepada selain Allah. Dengan sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan ud'ullaha walau kana fi siraki na'lik. Illau doa ki kupung Allah Ta'ala. Illau ki kupung Allah Ta'ala. Sandre ki kupung Allah Ta'ala. Walau kana fi siraki na'lika. Walaupun itu dalam urusan tali sandalmu yang putus. Sangat jelas. Kenapa tali sandal atau tali sepatu yang disebut oleh Rasulullah? Rasulullah ingin mengatakan hal-hal kecil, sekecil tali sepatu, tali sandal pun sandrena yorwatiya kupung Allah Ta'ala. Maka tauhid benar tergantung ini dari dalam. Bagaimana semoga kita sampai di imanul mukarrabin, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini boleh manemi Pung Allah Ta'ala. Lo kaki ko masigi Pung Allah Ta'ala mak beri kekuatan, Pung Allah Ta'ala to mak beri cinna. Kalau kita khusyuk dalam salat, lain ngerangi Pung Allah Ta'ala, maka kekhusyuannya itu iar tu pak peringeratta oleh to Pung Allah Ta'ala. Karena ada dalam Al-Quran, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Puradena merengerang ya tuna Pung Allah Ta'ala ataku illa ayyasha Allah, kecuali na poilo Pung Allah Ta'ala. Tubuh kita bisa ruku, sujud, bergerak. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada kemusyrikan kalau tauhid ini jalan. Apa yang merusak amal tak? Gara-gara yarwatita mengakui ada kekuatan tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan mapak dua. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam Al-Quran. Majepu Pung Allah Ta'ala la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni orang yang mapak dua. Ini harus hati-hati kita. Tercatat dalam KTP, seleng, agama Islam. Tapi hati-hati, hati ini kalau tidak bagus tauhidnya, masuk dalam kelompok mapak dua. Maka dari Pung Allah Ta'ala, innallaha majepu Pung Allah Ta'ala la yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan mengampuni dosa orang mapak dua. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain Allah, selain mapak dua, bisa semua diampuni dosanya itu orang Islam bagi orang yang dikehendaki. Sini betuanna narekong katau mapak dua, percaya kepada cincin sebagai pemberi rezeki, percaya kepada penghuni apa, percaya kepada posik bola, percaya kepada wariala dan apalah namanya itu. Pokoknya mitolak deh. Kalau dia naik pakai singi sebab ya roh, mereka dalekku. Ini kan namanya hati sudah sandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dunia, dia pada toba, terkunci pintu surga untuk dia. Siapa yang bilang? Tanihak desa Al-Quran. Maka kalau catatan ini menanyakan ada hal-hal yang bisa menghancurkan amal, iya natu nomor di mapak dua. Maksudnya selama kita Islam ya, kalau keluar dari Islam kan sudah habis perkara, sudah tidak ada lagi. Selama kita Islam ini, kemudian dosa paling tinggi di kita itu adalah mapak dua. Maka kita mengakui dokter ahli, tapi jangan kita mengatakan dalam hati, wih coba nanti usir untuk dokter anu, mati nak. Berarti ini hatinya tidak murni tauhidnya.
Apa bisanya dokter? Dokter itu hanya bisa memberi saran, dokter itu hanya bisa mampu meracik ini, tambah ini jadi obat, kasih. Dokterkah yang menyembuhkan? Tania. Itu juga obat, buatkan kekuatan dirinya. Allah Ta'ala mak beri kekuatan ke obat sehingga menyebabkan dia sembuh. Maka minta sehat, minta sembuh, bukan ke obat, minta ke Allah. Hati ini. Minum obat itu namanya ikhtiar. Ikhtiar namanya. Usaha. Tapi hati ini tidak boleh bisa dirusak oleh ikhtiar. Hati tetap yang menyembuhkan itu semuanya adalah Allah. Bahkan iyaro kekuatan mapasiruntuk kak si bawa dokter ianu Allah Ta'ala muto. Yang memberikan kekuatan kepada dokter untuk meracik ini tambah ini jadi obat ini, itu kekuatan dari Allah muto. Semua dari Allah. Maka ada orang Indonesia cantolan di atas tempat nyangkut akidah kita itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, punya semua dari Allah. Itulah akidah kita. Maka Rasulullah memberikan tuntunan, janganlah mau selamat di akhirat, janganlah mau selamat dalam kubur, janganlah mau keluarga sakinah, janganlah mau anak saleh. Urusan tali sandal, hati ini harus sandar kepada Allah. Begitu luar biasa bahasa Rasulullah. Ajak tak capai maka magin angkat tali sandala narampi nabita untuk doa. Disitulah kecerdasan Rasulullah. Ud'ullaha walau kana fi syiraki na'li. Ada masalah dengan tali sandalmu, doanya itu sandrena tia itu kupung Allah Ta'ala. Urusan tali sandal. Rasulullah menyebut tali sandal urusan kecil. Apalagi mau hidup sehat, apalagi mau lancar rezeki, mau punya istri salehah, mau punya suami saleh, mau anak saleh salehah, mau selamat di akhirat, mau selamat siratal mustaqim. Kepada siapa meminta? Kepada Allah. Akatana ya akidata ya. Jadi luar biasa, kita sampai baca 2 kali itu bukunya Imam Ghazali untuk memantapkan bahwa iya royidi na rekomendre ini ke level 2. Dia nagaga. Pung Allah Ta'ala mana pakai do ya gagay. Tangan saya bisa begini, Dik. Bukan kekuatan saya, pung Allah Ta'ala mak beri kekuatan. Ada bergerak, gerakan itu Allah mak beri. Ada keahlian, keahlian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah ini bisa goyang, pung Allah Ta'ala bisa pakai do. Sehingga orang yang di level 3 mengatakan, pung Allah Ta'ala mana naita, gangkan tak dengnya lena, itu yang disebut pana. Tapi ini tidak bisa dibahasakan oleh lidah karena itu adalah bahasa dirasa. Ma'rifat namanya. Gangkan dan lupa ini alena. Seperti Halat mengatakan, iya puang. Sitongenna itu bahasa tidak bisa dikeluarkan, itu adalah yang dia rasakan karena dia sudah naik ke level 3, level pana. Tak dengnya lena. Pung Allah Ta'ala mana minaita. Begitulah. Karena itu level paling tinggi, kata Imamul Ghazali. Jadi, memang ada hal-hal yang menghancurkan amalata. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kita pakai cincin, peroso umpamanya. Cincin peroso, virus. Memang dia menurut orang ada kekuatannya. Narekole remi kalau orang mau melahirkan, kan begitu. Papalomo. Boleh kita rendam. Boleh kita rendam. Tapi ini dalam hati mengatakan, pung Allah Ta'ala mak beri kekuatan kepada peroso ini untuk nalasaba menjadi papalomo. Boleh. Sama dengan makanan. Nasi bisa menyebabkan kita bisa jadi hidup. Gara-gara pung Allah Ta'ala mak beri kekuatan kepada beras, kepada makanan untuk membangun unsur-unsur, menjaga unsur-unsur kita di dalam ini sehingga bisa hidup. Tetapi minta kehidupan, minta kesehatan, tidak boleh minta sama beras. Ya, tidak boleh minta sama beras. Sama yang lalu Imam Ghazali mencontohkan apa? Kayak oki. Kayak oki. Oki. Iya oki yang mengeluarkan tinta ini polopeng. Yang mengeluarkan tinta ini polopeng. Kita jangan berterima kasih sama polpen. Berterima kasihlah sama penggerak polpen. Kalau ada orang berterima kasih sama terima kasih polpen. Orang bodoh ini. Karena yang menggerakkan pulpen bukan pulpen sendiri, tapi orang. Ini adalah contoh dari Imam Ghazali yang luar biasa. Jangan kita ipasandre tita okko binru na pung Allah Ta'ala, ipasandre tie dalam hal apapun, maka dari Nabi sampai urusan tali sandal sekalipun. Yang kedua, yang meruntuhkan amal. Mapak dua bicu, itulah yang disebut arya melok riasen.
Si campur nih. Ada orang yang pernah tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya pergi berperang, lo kakak mamusu, wakatai riono pung Allah Ta'ala, wakatai itu tahu, maka dia Nabi tah, kalau bercampur begitu, siapa yang ada campuran di hatinya, maka itu masuk dalam ria, meluk riasa. Nanti dalam riwayat-riwayat dikatakan, narekong katau makamala, kemudian di hatinya itu hanya mencari, orang dulu mengatakan CCM, orang sekarang mengatakan pencitraan, supaya bagus nama, kan? Supaya bagus nama. Nanti di padang mahsyar itu, nau be Allah Ta'ala, lo kadiro mengolo ku Allah Ta'ala, amalak ku pong, makanya Allah Ta'ala, jangan minta sama saya, pergi minta sama siapa? Sama masyarakatmu. Dulu kan kamu berbuat itu hanya untuk disanjung masyarakat, pergi minta sama masyarakatmu. Iya royaseng, mapak dua bicu. Bahkan Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling saya takuti nanti ini setelah saya meninggal, kata Rasulullah di belakang nanti itu dah asyirkul asgar. Jadi Rasulullah itu tidak takut kepada syirik besar. Yang paling Rasulullah takuti adalah syirik kecil. Syirik kecil mapak dua bicu. Yang mana dimaksud? Bertanya sahabat, tegai ya Rasulullah. Maka dia Nabi ta arya miluk riasan. Aduh, ini bisa merasuki semua kalangan ini, Pak. Termasuk ustaz. Termasuk seperti saya, ustaz yang bisa dirasuki ini. Untuk apa pergi ceramah? Cari popularitas. Nanti kalau ada orang ceramah mau cari popularitas supaya terkenal, ketika minta pahala kata Allah Ta'ala, lo kamu ke jamaahmu kamu, pergi, gara-gara itu kamu pergi ceramah, perbaiki ceramah, pergi minta pahalamu sama sana. Bagaimana nanti di akhirat kalau seperti itu? Saya berapa kali di mimbar ini, itu ada di dalam kitab hadis-hadis pilihan yang ditulis oleh Syekh Kandahlawi. Nanti di padang mahsyar di antara pemandangan yang ada menurut Nabi ta, sudah berkali-kali ini dengan kamera ini dua sudah berkali-kali. Di antara pemandangan yang ada di padang mahsyar, engkani malaikat tiwirangi si ditahu bisuhufin mukhattamah, dengan catatan amalnya malaikat mukhattamah yang terstempel original asli catatan malaikat. Dengan bangga malaikat membawa maju amalannya ono sabak, DC mana? Deceng mana aja. Jadi malaikat hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalnya orang ini. Disaksikan orang banyak kan di padang mahsyar. Agar ada sepung Allah Ta'ala, alki hadhihi. Abang itu. Jadi itu lembaran disuruh buka oleh Allah kepada malaikat. Abang itu, alki hadhihi. Buang ini. Bertanya mungkin berkali-kali ya. Abang ya mungkin berkali-kali. Makutanai malaikat sampai di riwayat walladzi nafsi biyadi. Saya bersumpah demi jiwaku yang ada di tanganmu ya Allah. Magila ya beang na decel lisena. Magila ya beang ya roh. Na decel lisena. Aga na sepung Allah Ta'ala. Innahu kana li ghairi wajhi. Ya roh jawaban apa Allah Ta'ala. Inna rekolai jelaskan ya roh. Aga betul na innahu kana li ghairi wajhi. Tonget tu malaikat DC mu catai, iko catai. Dan memang itu yang terjadi di dunia. Iko catai. Tetapi dia wissengatinna. Iya wissengatinna. Tania ya nakatai. Ternyata malaikat itu bisa tertipu. Jadi sepintar-pintarnya malaikat, ternyata malaikat juga tertipu. Di catatan malaikat deceng. Ternyata sampai di hadapan Allah dihadapkan, ya beangi. Sampai dia yang bukan protes, bertanya pada Allah, ya Allah, magilah ya beang. Maka dia Allah Ta'ala, innahu kana li ghairi wajhi. Iya soe, so kiamat, so padang mahsyar. Maka dia Allah Ta'ala, saya tidak akan menerima semua amal yang di dalam hatinya ada niat-niat bukan untuk saya. Maga nih, jadi yang menghancurkan amal yang kedua itu adalah elok riasengnya. Orang yang takut berbuat baik, nanti dikatakan tidak ikhlas, maka itu orang sudah tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu, mau dipuji, mau disanjung, tetap maju dengan amalnya. Jadi narekong ketau na pisawi amalak na magi ta pisawi maka de mitau ka maka de nakade ka matu tawe mapa elok riasan ya tin itu.
Kalau kita sudah berhenti beramal, takut dikatakan riak, maka itu sudah riak. Orang yang tidak riak itu maju terus, apa nak kerja, terserah apa nak bilang orang, itulah orang ikhlas. Gampang diceramahkan, Pak. Ini prakteknya ini yang luar biasa, susahnya menyetel ini yang di dalam. Ada bukunya siapa? Jawami'ul Ahkam kalau tidak salah judulnya. Di dalam buku itu dikatakan apa? Lebih mawatan jagai wisitongenna yatuiko ilalenge daripada salayonge. Menurut pengakuan ulama ini, lebih mawatan itu jagai ya roh, patuju ya roh ilalenge supaya matuju ke Allah Ta'ala daripada ya salayonge roko suju. Lebih mawatan ya roh jagai ilaleng daripada ini yang di luar. Jawami'ul Ulum wal Hikam. Itu bukunya. Di situ saya dapat itu bahasa. Artinya dengan orang-orang yang konsisten melok mapa lempu ilalang, mapa tuju kupung Allah Ta'ala, ternyata dia meringang. Itu sangat susah. Karena godaan kiri kanan kan, godaan kiri kanan. Bapak Ibu sekalian, jadi yang merusak pertama tadi, karena berangkat dari akidah yang tidak bagus, ipasandriatia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kesehatan, minta keselamatan, minta dalek kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah mapak dua sana. Ada mapak dua bicu yang narisu melok dia senge. Yang ketiga, di antara yang menghancurkan nama lata, siriati. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wal hasada, maka dia Nabi. Hati-hati. Aja masiriati. Nasa Nabi. Iyakum wal hasada fa innal hasada nasabaiyatu siriati yakulul hasanat nanrei napacapu itu decemu nasa Nabi. Kama takulun narul hatab, seperti api memakan kayu besar, kayu bakar. Misalnya ada kayu sebesar tiang ini, Pak. Kering. Bakar ujungnya. Tunggui beberapa hari, tacede. Capu matu ya. Jadi kata Rasulullah iya tu siriati ya. Padai api nanre ajue. Mungkin tidak langsung, tapi sedikit-sedikit. Nagoro itu laleng sampai habis. Kenapa dengki itu sampai menghancurkan amalata? Nasabak situ ngena iya tuto masiriyati ya. Dia tidak terima terhadap perbuatan Allah. Kembali ke akidah, selalu kembali ke akidah. Apa akidata? Narekong kato sogi, pong Allah Ta'ala pasogi. Pong Allah Ta'ala ini menggerakkan supaya dia sogi. Makanya Nabi Sulaiman itu sogi, dia nang kada cecek pong Allah Ta'ala. Karena di hatinya tidak pernah mengasakan resoku ye. Sana, pokoknya kekuatanku ini. Dia mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Sampai diabadikan dalam Quran. Tak balik kalau Karun, ketika dia sudah menjadi orang kaya, diminta bayar zakat. Kenapa ada zakat dikeluarkan? Resoku ye. Wah, akhirnya Allah nacece Allah Ta'ala, ditenggelamkanlah hartanya, disebut harta karun oleh orang Indonesia, bersama orangnya. Ditenggelamkan dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Karena hatinya mengatakan resoku, tidak bagus akidahnya. Nah, orang kalau akidahnya bagus, tidak bisa kaya orang kuda tani elok nepung Allah Ta'ala. Maka orang dengki itu adalah orang yang tidak senang dengan apa yang diterima orang dari Allah. Berarti dia itu tidak senang dengan keputusan Allah kepada orang itu. Itulah sehingga amalnya itu di nanre nasabak sitongenna de napoji elok na pong Allah Ta'ala rekusik jitawi. Itu hakikat daripada dengki. Sehingga dengki ini termasuk juga di antara yang menghancurkan. Jadi bagaimana menyikapi jiwa, bagaimana jiwa kita menyikapi nariko engka dalek Pak Beri puri Allah Ta'ala kusudah. Ini jiwa harus dilatih. Tiba-tiba ada orang meningkat. Ini hati tak bagaimana kondisinya? Kita suka kah? Kita benci kah? Siriati adalah menginginkan agar pemberian Allah di orang itu hilang. Ini itu siriati.
Adapun kalau ada barakna engkau orang maju, kanjak patawe, matunga toga makasiwa ku Allah Taala mabessa topa, sogi topa. Kemudian kita berdoa pada Allah, puang, talinga dalek pada ya puang. Ini bukan dengki namanya ini. Namanya dalam Islam disebut gibtah. Meloki pada tawe, itu bukan dengki. Dengki adalah senang kalau itu nikmat di orang hilang dalam hati kita. Lai poji sobat natat deng ya rupa birena pung Allah Taala kuro tawe. Itulah dengki. Kalau dipelihara ini dalam hati, dihabisi itu amal tak. Kenapa? Ada tidak senang kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hati tak monro. Ya Allah. Yang berikutnya di antara yang menghancurkan amal adalah matempoe. Itu juga akan meruntuhkan amal tak, karena begini ada hadisnya. Maka dari Nabi ta la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr. Detu natama langsung ke surga nasan Nabi ta nariko ongka tau kuatinna pada rajanna pada lopona batu sawi, biji sawi pada kesie daripada kesombongan. Maka ini juga harus hati-hati kita. Ajak kama kita sudah amal kita alhamdulillah sudah sesuai dengan syariat, tahan hati. Jangan sampai hati kita angkat. Maka dawe kasihna yanu. Kata-kata kasihna di sini seakan-akan yasek daripada yaro. Ini sudah rusak hati tak. Miskalu khardal min kibir. Di hadis yang lainnya miskalu zarrah. Zarrah itu adalah benda yang ada tapi tidak kelihatan. Orang sekarang mengatakannya itu atom. Sebesar itu di hati tak merasa lebih baik dari orang karena apapun, dan sudah kita bahas di sini. Marutung itu amalak tak, karena langsung kita tidak bisa langsung masuk surga. Kenapa? Dosa pertama ada di hati tak. Dosa pertama dari makhluk bin ru'na pung Allah Ta'ala yang bunga dosa yang ada di dunia ini adalah matempoe. Kapan itu? Ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, kepada malaikat, kepada iblis. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada waktu itu, usjudu li Adam apa sajudu illa iblis. Sujud ke Adam, iblis disuruh dengan malaikat. Pasajadu, sujud mana malaikat? Iblis tidak mau sujud. Ditanya iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Dibilang, asjudu liman khalaqtatina, ada dalam Quran. Masa saya harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Iya, terciptakan nggak? Oleh kau apie? Betul na? Ya, saya tu apie daripada tanah. Diusirlah iblis dari surga dan dicap sampai sekarang tidak akan bisa masuk surga. Dosa pertama di depan Allah dilakukan oleh makhluknya adalah matempoe. Maka yang karena riko ketempuh kuatita merasa lebih baik dari orang, berarti dosa pertama sudah ada dalam hati. Hati-hati kepada kita yang bos mempekerjakan orang, ajak lalu tatangga maka dayase kak daripada ini bawahanku semua ini. Ini hati harus di-setel. Kalau di pesantren ku bilang anak-anak, silakan jadi orang besar. Bercita-cita jadi orang besar, jadi bupati, jadi presiden apa. Tapi jangan besar dalam hatimu. Karena besar dalam hati itu matempo. Ada dua istilah, paling tidak yang sering kita dengar, yaitu ujub dengan takabur. Sebenarnya iya moto. Cuma si Amin Kurdi mengatakan bahwa kalau ujub itu adalah yakka alewe. Merasa lebih baik dari orang. Dari deceng yang kita lakukan. Maka setan itu pintar. Terkadang orang tidak dihalangi untuk berbuat baik, dibiarkan saja bekerja, tidak digoda. Biarkan dia berbuat amal baik, biarkan dia rajin beribadah. Tapi setan masuk dengan cara lain. Idik mituk kue. Karo tahu dia sempajang aga. Ya kota patongan ya maka memang. Ya memang ya se. Ya wa mana ya habislah. Inilah yang kita takutkan, Bapak Ibu. Pertanyaan malam ini sebenarnya selalu kembali ke akidah. Maka ada Imam Ghazali, orang tidak akan bisa sombong kalau akidahnya bagus magai. Misalnya alena macah. Niga mak beri amacangan. Boleh idi kaya tua macang eta. Boleh kupung Allah Ta'ala. Bagaimana kalau Allah cabut?
cerdas, EQ-nya pintar. Jangan anggap remeh itu orang bodoh. Karena itu kecerdasan tak bukan dari kita, oleh kepungan Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, apa yang bisa kita sombongkan kalau itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Kembali ke akidah. Maka semoga pembahasan kita yang 2 kali membaca bukunya Imam Ghazali betul-betul nyambung dengan pertanyaan ini. Insya Allah kalau akidah bagus, dek sama Pak Dua tuh, iya mitau sama Pak Dua, kumasolang ya akidana. Alena natuang alena, seakan-akan ini kekuatannya dari dia. Oh, merajin ini mau beribadah, seakan-akan pulih kualena, sehingga dianggap rendahlah yang lainnya. Orang kalau bagus akidahnya, tidak hadir dalam hatinya, karena hatinya akan mengatakan, nah boleh mana je kupungan Allah Ta'ala ye. Ini harus diperjelas sebagai penutupnya. Biasa orang bertanya pada saya begini, tapi dia Ustaz, memang dia tidak sholat. Masa kita tidak bisa mengatakan, saya lebih bagus salatku dari dia? Ini sudah ditanya ke saya. Dia betul na sempajang ya rupa Ustaz. Nah saya, wala mana sempajang perlu si bawah sunnah kabliya ba'diyah. Alena dia na sempajang. Tidak bisakah saya merasa di atas? Oke, saya jawab. Anda memang di atas daripada dia dalam sholat. Dalam sholat. Tapi untuk mengatakan, saya lebih baik daripada dia, tidak bisa. Karena kalau kita mengatakan, saya lebih baik daripada dia, berarti matempo ni asanna, berarti engka tempoi laleng, itulah dosa pertama yang dimiliki setan, kita juga miliki. Itu jawaban dari Imamul Ghazali dalam bukunya. Iya. Memang kita harus mengakui bahwa kita kadang lebih baik dari orang dalam puasa sunnah. Orang tidak pernah puasa sunnah, kita selalu puasa sunnah. Dalam puasa memang ini oke. Tapi untuk menilai diri ini maka daya sekak daripada yo, belum tentu. Karena ada rasa mengatakan lebih baik, itu sudah menurunkan derajat tak. Iya. Jadi sebenarnya saya tadi mau baca buku, tapi ini pertanyaannya sangat menarik dan sangat nyambung dengan pembelajaran kita. Jadi di antara amala-amala Makkah Solang yang bisa kita bahas malam ini, Mapa 2, ajak tapesan riati kepada selain Allah. Yang kedua, melok ria senge. Yang ketiga, masih riati. Dan yang terakhir yang bisa kita bahas adalah matempoy. Semua itu lahir dari akidah yang tidak bagus. Memuari ina Pak Barakai Pung Allah Ta'ala, orang-orang tuasku semua, pasti ini pembahasan adalah hanya mengulang ilmu tak saja, karena kita lebih duluan tahu hal ini semua dari saya. Amin ya rabbal alamin, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.